Halo, halo, berjumpa kembali bersama saya Edi Wahyudi dan Saya Indra Karismiaji. ya dalam kaliber kupas dan analisa berita. Mas Indra, Ya, hari ini kita bahas berita apa nih, Mas? ya siap mengupas ya, mengupas Siap dong. yang sampai bersih Mas. Ini ada guru-guru yang dilibatkan di Pilpres kemarin. Wah, serius nih. Bener ada beritanya Ya, nggak? Ntar nanti hoax lagi. saya ambil dari Detik Mas, Oke. Detik News. Ya, sidang MK, saksi Amin sebut guru di Medan diarahkan dukung Prabowo. Wah ini ngeri Mas. Saksi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Mislaini Suci Rahayu saat sidang Mahkamah Konstitusi atau MK menyebut ada ASN di Kota Medan, Sumatera Utara mengarahkan guru-guru untuk memilih pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mislaini mengatakan ASN itu memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal itu disampaikan Mislaini saat bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta Pusat Senin kemarin. Misla ini mulanya mengatakan sempat membuat laporan ke Bawaslu mengenai video viral ASN yang dinilai tidak netral. Misla ini menuturkan laporan itu dibuat pada 16 Januari 2024 ke Bawaslu Sumut. Video tersebut merupakan acara rapat yang diduga dipimpin oleh ASN Dinas Pendidikan Kota Medan. Mengarahkan guru-guru untuk mendukung paslon 2. Saya ada videonya dalam flash disk, nanti bisa saya serahkan. Hal ini terkait dari ajakan pada video tersebut harus mendukung orang yang berkuasa, kata Misla ini. Di situ menyebutkan nama Prabowo masih menjadi Menhan. Juga Gibran sebagai anak presiden yang akan berkuasa sampai Oktober 2024, sambungnya. Misla ini mengatakan arahan itu dilakukan oleh Suryanta dan Andi Yudhistira selaku Ketua dan Sekretaris PGRI Kota Medan. Misla ini mengaku baru mengetahui jika keduanya merupakan ASN Distrik Kota Medan usai dikonfirmasi oleh Bawaslu. Dan informasi di video tersebut disampaikan bahwa distrik Kota Medan ini merupakan satu keluarga. Bobi Nasution adalah wali kota Medan, kepala distrik adalah adik ibu wali kota Medan, wali kota yang wajib mendukung 02. Jadi itulah inti isi video tersebut. Begitu Mas. Jadi ini keluarga juga yang di sana yang bergerak Mas. Ordal ya, orang dalam. Ya, itu enaknya keluarga menjadi pejabat Mas. Oke. Pertama, ini sangat memprihatinkan kalau memang benar dunia pendidikan sudah dicampur adukkan dengan dunia politik. Itu betul-betul akan merusak masa depan bangsa ya. Ini kalau dugaan ini benar ya. Saya sebagai seorang aktivis pendidikan dengarnya sedih sekali ini, dengarnya miris sekali yang harusnya dunia pendidikan itu betul-betul lepas dari politisasi, tapi ini justru malah dipolitisir kalau memang benar demikian. Mudah-mudahan saja tidak demikian, ya. Tapi kalau memang sampai itu terbukti, saya nggak bisa bayangin, Mas. Ini yang akan terjadi alih-alih kita berharap ada bonus demografi, yang muncul akan bencana demografi. Karena anak-anak kita akan dirusak. Karena betul-betul mereka tidak lagi akan diajarkan berintegritas. Mereka tidak bisa lagi diajarkan bagaimana memiliki kebebasan dalam berpendapat, dalam memilih, menjadi demokratis. Itu hilang semua. Jadi bencana demografi itu akan kita kita dapatkan. Bukan lagi Indonesia emas, tapi akan jadi Indonesia cemas, Indonesia lemas kan. Itu yang menurut saya sangat membahayakan. Nah, kemudian ini kan muncul di sidang MK ya, Ya, informasi ini. Jadi saya rasa ini juga seperti kemarin pembahasan kita, langkah-langkahnya cukup menggembirakan ya. Artinya mulai fakta-fakta di lapangan yang selama ini kita tahu
Tetapi kan juga sama kejadiannya seperti saksi ini ya, sudah melaporkan ke Bawaslu, tapi kan nggak ada tindakan dari Bawaslu kan sama sekali. Itu yang apa sangat disayangkan, di mana pemilu kita jadi terkotori oleh langkah-langkah yang dianggap curang ini, ya, yang tidak adil ini karena mengarah-arahkan ke paslon tertentu. Nah ini mulai terkuak. Kalau sudah terkuak seperti ini ya mudah-mudahan masyarakat juga mendorong supaya hakim MK berbuat adil. Ya. Hakim MK bisa betul-betul menjaga konstitusi. Jangan hanya ngikutin kemauan kelompok tertentu, keluarga tertentu. Nah ini sisi positifnya ya dengan ini sudah masuk ke dalam sidang MK, sudah dibahas, sudah menjadi berita, itu mudah-mudahan membuat masyarakat juga semakin peduli dan semakin mau menjaga bersama demokrasi di negara ini supaya tegak berdiri. Ya. Nah, fenomena berikut yang ingin saya kupas adalah tadi, Mas, fenomena ordal ini ya, itu betul-betul menyebalkan ordal ini kan. Dan ternyata di Pemkot Medan juga terjadi kalau misalnya kepala dinas pendidikannya, sekretaris dinas pendidikannya, pejabat teras di sana ternyata memiliki hubungan saudara dengan kepala daerah, dengan wali kota, ya ini punya dampak yang sangat negatif. Kenapa? Pertama, apakah mereka memang punya kompetensi di bidang? Atau hanya karena punya hubungan darah saja, hubungan saudara saja? Ini kan yang namanya nepotisme. Ya. Dan ini terjadi karena posisi di atasnya juga terjadi nepotisme. Karena kepala daerahnya, wali kotanya adalah menantu dari kepala negara. Kan jadi turun temurun nih Mas, ya kan? Efeknya itu menjadi efek yang turun temurun, kan? Nah itu nanti sama nanti kepala dinas yang diangkat jadi pejabat ya saudaranya kepala dinas juga. Jadi semua isinya adalah eh, apa ya organisasi perangkat persaudaraan nih, bukan organisasi perangkat daerah lagi. Dan kita juga harus bicara tentang karir seseorang. Orang yang mungkin sudah membina karirnya dari bawah, kan, bisa jadi tersingkir karena tidak memiliki hubungan persaudaraan, hubungan kedekatan, pertemanan. Ini juga pernah kita bahas. Ini yang membuat akhirnya kualitas tim yang ada tidak kuat, tetapi hanya karena persaudaraan saja. Dampaknya buruk buat masyarakat. Nah, kecuali memang sudah dilakukan fit and proper test, semua sudah diuji secara objektif, tapi ya faktanya sulit karena yang di atasnya kepala daerahnya pun terpilih juga dengan langkah yang nepotisme. Nah, padahal kita sudah sepakat kan, kita berulang kali mengingatkan perjuangan kita dulu menggagas reformasi itu karena kita tidak sepakat dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi kenapa sekarang di era demokrasi ini setelah 26 tahun ya berarti sejak kita menggagas reformasi, ternyata nepotisme tumbuh subur kembali. Ini sangat disayangkan dan ini harus segera dihentikan Ya. karena tidak sesuai dengan cita-cita kita bersama. Rakyat Indonesia nggak mau ada nepotisme, ada kolusi, ada korupsi. Nah, nanti memang akan merambat kalau awalnya itu nepotisme, nanti akan mudah melakukan kolusi. Jadi bagaimana juga misalnya penyedia-penyedia layanan di daerah, ya kan, supplier-suppliernya itu ternyata punya hubungan saudara atau pertemanan juga, bukan dari
produknya yang terbaik, jasanya yang terbaik, harganya terbaik, seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, nanti akan membuka peluang untuk korupsi kan gitu. Angkanya di markup. Nah, itu yang kenapa? Karena mereka sama-sama saudara kan gitu. Saling tahu sama tahu udah bagi-bagi aja. Ini yang sebetulnya tidak kita inginkan. Nah, Bisa ini nanti diaudit, tapi auditornya juga saudaranya juga. oh iya tadi kan pemilihan pejabatnya ternyata saling berhubungan dengan satu sama lain kan begitu. Karena kita bicara ini kan ada hubungan istri, ada hubungan suami kan gitu. Jadi tapi semua kan berkaitan. Belum lagi nanti pertemanannya juga juga seperti itu. Dan akhirnya pemilihan dari pejabat itu tidak berdasarkan meritokrasi, tidak berdasarkan kompetensi. Kembali lagi buat dunia pendidikan buruk. Kan kita mendidik anak-anak kita untuk rajin belajar. Kenapa rajin belajar? Ya kan? Supaya nanti nilainya bagus, ya kan? Nanti akan memiliki prestasi. Kan itu yang kita tanamkan karena di dalam dunia kerja, dalam karir juga harusnya begitu. Orang yang memiliki prestasi, karirnya akan baik. Tapi kalau terus dihancurkan dengan pola nepotisme seperti ini, ya anak-anak akan berpikir, ya kalau mau nilainya baik, jadi anaknya kepala sekolah aja. Jadi anaknya guru aja. Nah, itu kan yang terfikir oleh anak-anak kita. Jadi Ya, mereka ya. udah merasa nggak penting lagi bekerja keras, nggak penting lagi belajar. Karena untuk mendapatkan nilai tinggi itu bukan urusan belajarnya, bukan urusan kerja kerasnya, tapi urusan hubungan kekeluargaan atau hubungan kedekatan dengan orang-orang yang bisa memberikan nilai. Itu rusak semua dunia pendidikan kita. Pendidikan karakter kita hancur semua. Ini yang kita sayangkan ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi demikian dan kita punya waktu untuk memperbaiki ini dan bahasa kita ya mengembalikan kewarasan bernegara. Ini agak-agak nggak waras kalau ini kita biarkan saja. Tapi Mas, ada kesamaan antara nepotisme zaman reformasi dengan yang sekarang, Mas. Kalau Apa tuh? nepotisme di visi reformasi itu kan nepotisme sebagai contoh untuk tidak dilakukan. Nah, sekarang ini sama sebagai contoh untuk dilakukan. Sama-sama sebagai contoh. Terus yang untuk saksi tadi itu harus dijaga itu keamanan dan keselamatannya saksi maupun barang buktinya katanya flash disk. Nah ini flash disk itu juga harus disimpan betul-betul itu sampai dia maju ke persidangan berikutnya. Sebetulnya videonya udah viral sih, Mas. Saya memang dari Ya. Januari yang lalu sudah dapat videonya. Tapi Tapi ya kalau video yang viral itu bisa dibantah nanti ini editan ke apa gitu. Tapi kalau flash disk yang dibawa langsung di persidangan itu bisa lebih kuat sebagai saksi. betul. Maksud saya begini loh, ini kan juga kita bahas beberapa hari yang lalu. Kita tuh kayak nonton film Hollywood gitu. Kita Ya, tahu semua kan itu. Ada kejadian ini, ada kejadian itu, ya kan? Dari film Dirty Food itu juga juga betul-betul sudah jelaslah terang benderang sebetulnya. Tapi terus untuk itu menjadi sebuah bukti kalau ada kecurangan, itu letak dramanya tuh di situ. Nah, itu yang makanya kita selalu mendorong rakyat ini harus ikut andil, menjadi bagian bersama untuk mengawal proses ini. Proses ini bukan masalah siapa yang menang pemilu, siapa yang menang pilpres, siapa yang bakal jadi presiden, bukan itu. Tapi kita ingin pemilunya sendiri jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Kan prinsip itu yang kita ya, sepakati dalam konstitusi. Dan akhirnya akan muncul pemerintahan yang memiliki legitimasi. Rakyat akan mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah karena rakyat percaya. Kalau dengan cara seperti ini kan rakyat sudah ada keraguan kan karena diawali dengan cara yang kurang baik. Nah, ini harapan kita lah. Jadi kita mendorong terus supaya rakyat bersama-sama mengawal proses ini
meyakinkan para hakim MK supaya berani, ya, tidak takut dengan tekanan, tidak tergoda oleh godaan demi masa depan bangsa ini, demi menjaga keutuhan Indonesia, dan Indonesia bisa menjadi negara yang adil dan makmur untuk semua, karena itu tujuan kita merdeka. Kalau cuma bicara sekedar hidup saja, ya mendingan dijajah Belanda kan itu. Belanda pun membangun infrastruktur, bangun jalan, bangun kereta, bangun jembatan, bangun gedung, bangun kota kan. Itu buatan Dan ngasih Belanda. beasiswa juga. Beasiswa ke Beasiswa Belanda. sampai ke Belanda kan gitu. Jadi bicara jangan sampai kita mengaku merdeka, tapi sebetulnya kita masih terjajah. Itu yang kita ingin perjuangkan. Jadi makna kemerdekaan itu betul-betul ingin kita rasakan untuk semua. Jadi tidak hanya sebagian warga negara, tapi semua. Itu, Mas. Oke, baik Mas Indra. Terima kasih kupasan dan analisa beritanya dalam Kaliber. Begitu juga kawan Kaliber bisa berkomentar pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.